Pernahkah kamu membayangkan bagaimana manusia bisa membangun sebuah rumah di luar angkasa? Bukan rumah biasa, tapi sebuah laboratorium raksasa yang mengorbit bumi setiap 90 menit. Itulah Stasiun Luar Angkasa Internasional, atau ISS. Ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol pencapaian tertinggi umat manusia dalam hal kolaborasi dan teknologi. Hari ini, kita akan membongkar rahasia pembangunan ISS. Dari secari kertas hingga menjadi megastruktur yang kita lihat sekarang. Bagaimana semua ini dimulai, dan tantangan luar biasa apa yang harus dihadapi. Kisah ISS dimulai jauh sebelum modul pertamanya diluncurkan. Ini adalah mimpi yang lahir dari era Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam perlombaan luar angkasa. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan berubah menjadi kerjasama. Pada tahun 1993, sebuah keputusan bersejarah dibuat. 5 badan antariksa utama dunia, NASA dari Amerika, Roscosmos dari Rusia, ESA dari Eropa, JXA dari Jepang, dan CSA dari Kanada sepakat untuk menyatukan kekuatan. Mereka memutuskan untuk tidak membangun stasiun masing-masing, melainkan satu stasiun raksasa bersama. Inilah cikal bakal dari proyek rekayasa paling ambisius dalam sejarah manusia. Tujuannya jelas, menciptakan laboratorium permanen di orbit untuk penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, dan menjadi batu loncatan untuk penjelajahan luar angkasa yang lebih jauh. Proses pembangunan ISS bukanlah hal yang mudah. Bayangkan saja, membangun sesuatu seukuran lapangan sepak bola di lingkungan tanpa gravitasi, dengan suhu ekstrem, dan ribuan kilometer jauhnya dari bumi. Desainnya harus modular, artinya stasiun ini dibangun bagian per bagian seperti balok Lego raksasa. Tantangan teknisnya luar biasa. Para insinyur harus memastikan setiap modul dari negara yang berbeda bisa terhubung dengan sempurna. Sistem pendukung kehidupan dapat diandalkan, dan seluruh struktur mampu menahan hantaman mikrometeoroid. Tonggak sejarah dimulai pada tanggal 20 November tahun 1998. Sebuah roket Proton Rusia meluncur membawa modul pertama bernama Zarya, yang berarti fajar dalam bahasa Rusia. Modul ini menyediakan tenaga dan propulsi awal. 2 minggu kemudian, pesawat ulang-alik Endeavour milik NASA menyusul, membawa modul penghubung pertama milik Amerika bernama Unity. Momen krusial terjadi ketika para astronot melakukan perjalanan luar angkasa atau spacewalk untuk menyatukan Zarya dan Unity. Ini adalah simbol penyatuan dua mantan rival, Rusia dan Amerika, di orbit. Sejak saat itu, puluhan misi peluncuran dari berbagai negara membawa modul-modul lain, seperti Laboratorium Destiny dari Amerika, Kibu dari Jepang, dan Columbus dari Eropa, serta rangka utama dan panel surya raksasa yang menjadi tulang punggung stasiun ini. Di dalam ISS, terdapat berbagai fasilitas canggih yang membuatnya menjadi rumah sekaligus tempat kerja bagi para astronot. Ada modul laboratorium yang dilengkapi peralatan riset mutakhir, ruang hidup yang nyaman untuk tidur dan bersantai, serta kubah observasi cupola yang memberikan pemandangan bumi paling spektakuler. Semua ini ditenagai oleh panel surya seluas 8 lapangan basket yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sistem pendukung kehidupan di ISS juga merupakan sebuah keajaiban teknologi. Sistem ini mendaur ulang hampir semua air, termasuk urine dan keringat astronot, menjadi air minum yang bersih. Oksigen dihasilkan dengan memecah molekul air melalui proses elektrolisis. Teknologi ini sangat penting, tidak hanya untuk kelangsungan hidup di ISS, tetapi juga untuk misi jangka panjang ke bulan atau Mars di masa depan. Namun, membangun ISS bukanlah perjalanan yang mulus. Setiap peluncuran modul adalah operasi berisiko tinggi yang menelan biaya ratusan juta dolar. Mengirimkan kargo berat dari bumi ke orbit melawan gravitasi adalah tantangan besar. Selain itu, para astronot yang merakit stasiun ini harus bekerja di lingkungan yang sangat berbahaya. Mereka harus menghadapi gravitasi mikro yang membuat semua benda melayang, paparan radiasi kosmik yang berbahaya bagi kesehatan, dan risiko benturan dengan serpian luar angkasa. Pemeliharaan peralatan di luar angkasa juga merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan membutuhkan spacewalk berjam-jam yang sangat melelahkan dan penuh risiko. Setiap kali ada kerusakan, tidak ada toko perangkat keras di dekatnya. Semua perbaikan harus dilakukan dengan alat yang terbatas dan bantuan dari tim di bumi. Keberhasilan pembangunan ISS adalah bukti nyata kekuatan kolaborasi internasional. Tanpa kerjasama antara ribuan ilmuwan, insinyur, dan teknisi dari 15 negara, proyek ini mungkin tidak akan pernah terwujud.
Amerika menyediakan pesawat ulang-alik untuk membawa modul-modul besar dan sebagian besar dana. Rusia menyediakan roket Soyuz yang andal untuk transportasi astronot dan modul-modul awal. Jepang, Eropa, dan Kanada menyumbangkan modul laboratorium canggih dan lengan robotik ikonik, Canadarm2, yang berperan penting dalam merakit dan memelihara stasiun. Kolaborasi ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan persahabatan antar negara. Bahkan di tengah ketegangan politik di bumi, ISS menjadi simbol perdamaian yang mengorbit di atas kita semua. Lalu, untuk apa semua upaya ini dilakukan? ISS adalah platform penelitian yang unik. Di lingkungan gravitasi mikro, para ilmuwan dapat mempelajari hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di bumi. Penelitian di ISS mencakup berbagai bidang, mulai dari biologi, di mana kita mempelajari bagaimana tubuh manusia beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa, hingga ilmu material, di mana kita bisa menciptakan logam dan kristal dengan sifat yang unik. Hasil penelitian ini memiliki dampak langsung bagi kehidupan kita di bumi, seperti pengembangan obat-obatan baru, pemahaman tentang penyakit osteoporosis, dan inovasi teknologi. Selain itu, ISS adalah tempat uji coba krusial untuk teknologi yang akan kita butuhkan dalam misi eksplorasi ke bulan dan Mars, seperti sistem pendukung kehidupan, robotika, dan perlindungan radiasi. Kini, ISS telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade. Namun, apa masa depannya? NASA dan mitranya telah sepakat untuk mengoperasikan ISS setidaknya hingga tahun ke-2030. Setelah itu, nasibnya masih menjadi perdebatan. Ada rencana untuk secara bertahap menurunkan orbitnya hingga akhirnya jatuh dengan aman di Samudra Pasifik. Namun, era stasiun luar angkasa tidak akan berakhir. Kini, perusahaan swasta seperti SpaceX, Axiom Space, dan Blue Origin sedang aktif mengembangkan stasiun luar angkasa komersial mereka sendiri. Di masa depan, mungkin akan ada beberapa stasiun di orbit rendah bumi yang berfungsi sebagai hotel, pabrik, atau pusat penelitian yang dioperasikan oleh sektor swasta. Ini akan membuka era baru ekonomi luar angkasa yang lebih dinamis. Dari sebuah ide ambisius hingga menjadi laboratorium canggih di langit, pembangunan stasiun luar angkasa internasional adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja sama, tidak ada batasan untuk apa yang bisa kita capai. ISS telah mengubah cara kita memandang bumi dan alam semesta, serta membuka jalan bagi generasi penjelajah selanjutnya. Kisah ISS mengajarkan kita bahwa masa depan eksplorasi luar angkasa tidak hanya bergantung pada roket dan teknologi, tetapi juga pada semangat kolaborasi dan impian bersama untuk meraih bintang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, tahapan pembangunan ISS. Bayangin deh, ini bukan kayak bangun rumah biasa. Ini membangun struktur raksasa di luar angkasa, di mana semuanya harus dikirim dari bumi. Prosesnya dimulai pada tahun 1998 dengan peluncuran modul pertama bernama Zarya, yang dibuat oleh Rusia. Zarya ini ibaratnya batu pondasi pertama dari ISS. Nggak lama setelah itu, Amerika Serikat menyusul dengan meluncurkan modul Unity. Momen krusial terjadi ketika kedua modul ini berhasil digabungkan di orbit. Ini adalah langkah pertama yang membuktikan kalau konsep modular ini benar-benar bisa dijalankan. Proses perakitan ini mirip seperti main balok susun raksasa di luar angkasa. Setiap modul, panel surya, dan lengan robotik dikirim satu persatu menggunakan pesawat ulang-alik NASA dan roket Soyuz Rusia. Para astronaut harus melakukan spacewalk atau perjalanan luar angkasa yang berbahaya dan rumit untuk menyambungkan semua bagian ini. Mereka seperti pekerja konstruksi di ketinggian ekstrem, dengan peralatan canggih dan pakaian antariksa yang super tebal. Kolaborasi antar negara sangat terasa di sini. Modul-modul dari Jepang seperti Kibo, dan dari Eropa seperti Columbus, semuanya dirancang agar pas dan bisa terhubung dengan sempurna. Setiap peluncuran dan setiap pemasangan adalah sebuah pertaruhan besar yang membutuhkan presisi tingkat tinggi. Sedikit saja kesalahan, seluruh proyek bisa gagal. Setelah lebih dari 1 dekade pembangunan yang melibatkan puluhan misi peluncuran dan ratusan jam spacewalk, ISS akhirnya mencapai bentuknya yang kita kenal sekarang. Sebuah struktur megah sepanjang lapangan sepak bola yang mengorbit bumi. Mari kita intip isi dari stasiun luar angkasa ini. ISS itu bukan cuma tabung kosong, tapi sebuah kompleks yang terdiri dari berbagai fasilitas canggih. Ada modul laboratorium seperti Destiny milik AS, Kibo milik Jepang,
dan Columbus milik Eropa. Disinilah para astronaut melakukan berbagai eksperimen ilmiah yang gak mungkin dilakukan di bumi. Ada juga ruang hidup, tempat para astronaut tidur, makan, dan berolahraga. Untuk bisa bertahan hidup di sana, ISS dilengkapi sistem pendukung kehidupan atau life support system yang super canggih. Sistem ini mendaur ulang hampir semua air, termasuk keringat dan urin, menjadi air minum yang bersih. Udara yang kita hirup juga diatur dengan ketat. Oksigen dihasilkan melalui proses elektrolisis, memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Sementara karbon dioksida yang kita hembuskan disaring dari udara. Sumber tenaga utamanya berasal dari panel surya raksasa yang membentang luas. Panel-panel ini menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik untuk menyalakan semua sistem di stasiun. Ini adalah salah satu panel surya paling efisien yang pernah dibuat manusia. Jadi, ISS ini benar-benar sebuah kota kecil mandiri yang melayang di angkasa. Tentu saja, membangun proyek sebesar ISS ini nggak lepas dari tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah pengiriman modul dan peralatan dari bumi ke orbit. Setiap kilogram barang yang dikirim keluar angkasa itu biayanya luar biasa mahal. Makanya, semua komponen harus dirancang seefisien dan seringan mungkin tanpa mengorbankan kekuatan dan keamanannya. Setelah sampai di orbit, tantangan berikutnya adalah merakitnya di lingkungan gravitasi mikro. Benda-benda seberat puluhan ton bisa melayang dengan mudah, tapi juga sulit dikendalikan. Para astronaut harus berlatih berjam-jam di kolam renang raksasa di bumi untuk mensimulasikan kondisi ini. Selain itu, ada ancaman konstan dari radiasi kosmik yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan bisa merusak peralatan elektronik. ISS dilapisi dengan pelindung khusus untuk meminimalkan paparan radiasi. Debu mikrometeoroid yang melesat dengan kecepatan super tinggi juga menjadi ancaman. Sekecil apapun serpihannya, jika menabrak stasiun bisa menyebabkan kerusakan serius. Makanya, ISS juga dilengkapi perisai untuk melindunginya dari tabrakan-tabrakan kecil ini. Belum lagi soal pemeliharaan. Sama seperti rumah, ISS juga butuh perbaikan. Tapi bedanya, kalau ada yang rusak, kita nggak bisa begitu saja panggil tukang. Para astronaut harus bisa memperbaiki semuanya sendiri, dari toilet yang mampet sampai sistem komputer yang awal, seringkali sambil melayang di luar angkasa. Kunci keberhasilan dari semua tantangan ini adalah kolaborasi internasional. ISS adalah bukti nyata bahwa ketika negara-negara besar di dunia bekerja sama, hal-hal luar biasa bisa tercapai. Bayangkan, Amerika Serikat dan Rusia, dua negara yang dulunya bersaing ketat dalam perlombaan antariksa selama Perang Dingin, kini menjadi mitra utama dalam proyek ini. NASA dari Amerika, Roscosmos dari Rusia, ESA dari Eropa, JAXA dari Jepang, dan CESA dari Kanada. Semuanya menyumbangkan keahlian, teknologi, dan sumber daya mereka. Modul-modul dibangun di berbagai negara, lalu diterbangkan dan dirakit bersama di orbit. Para astronaut dari berbagai negara hidup dan bekerja berdampingan di stasiun. Kolaborasi ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal diplomasi dan kepercayaan. Para insinyur, ilmuwan, dan astronaut dari seluruh dunia harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sangat baik. Mereka berbagi pengetahuan, memecahkan masalah bersama, dan saling mendukung. Keberhasilan ISS menunjukkan kekuatan sains sebagai bahasa universal yang bisa menyatukan umat manusia, melampaui batas-batas politik dan budaya. Proyek ini menjadi simbol perdamaian dan kerjasama di era modern. Tanpa adanya kolaborasi yang solid ini, mustahil stasiun luar angkasa internasional bisa berdiri megah di atas kepala kita hari ini. Ini adalah pencapaian bersama untuk seluruh umat manusia. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan para astronaut di ISS? Tujuan utama ISS adalah sebagai laboratorium penelitian unik di luar angkasa. Kondisi gravitasi mikro di stasiun memungkinkan para ilmuwan melakukan eksperimen yang hasilnya akan sangat berbeda jika dilakukan di bumi. Misalnya, di bidang biologi, mereka mempelajari bagaimana tubuh manusia beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Penelitian ini sangat penting untuk merencanakan misi jangka panjang ke bulan atau Mars di masa depan. Mereka juga meneliti pertumbuhan kristal protein yang lebih sempurna di gravitasi mikro, yang bisa membantu pengembangan obat-obatan baru untuk penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Di bidang fisika, mereka mempelajari perilaku api di luar angkasa, yang ternyata sangat berbeda dan bisa membantu kita merancang sistem pencegahan kebakaran yang lebih baik di bumi.
Ada juga penelitian tentang material baru dan teknologi canggih yang diuji coba di lingkungan ekstrem luar angkasa. Selain penelitian, ISS juga berfungsi sebagai pos pengamatan bumi. Dari ketinggian 400 km, para astronaut bisa memantau perubahan iklim, bencana alam, dan kondisi lingkungan planet kita dengan perspektif yang unik. Semua data dan penemuan dari ISS ini tidak hanya memajukan ilmu pengetahuan, tapi juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan kita di bumi. Keberadaan ISS juga sangat vital untuk langkah selanjutnya dalam eksplorasi luar angkasa. ISS adalah tempat latihan yang sempurna bagi para astronaut yang akan melakukan perjalanan jauh ke bulan atau Mars. Mereka belajar bagaimana hidup dan bekerja dalam waktu lama di lingkungan yang terisolasi dan berbahaya. Teknologi pendukung kehidupan yang dikembangkan dan diuji di ISS, seperti sistem daur ulang air dan udara, akan menjadi kunci untuk misi antariksa jangka panjang. Tanpa teknologi ini, membawa pasokan yang cukup untuk perjalanan berbulan-bulan atau bertahun-tahun akan sangat tidak praktis. ISS juga berfungsi sebagai platform uji coba untuk teknologi-teknologi baru yang akan digunakan dalam misi eksplorasi masa depan, mulai dari sistem navigasi, robotika, hingga metode penanaman makanan di luar angkasa, semuanya diuji coba di stasiun ini. Dengan kata lain, ISS adalah batu loncatan kita. Setiap eksperimen yang berhasil dan setiap masalah yang terpecahkan di ISS membawa kita selangkah lebih dekat untuk menjadi spesies antar planet. Pelajaran yang kita dapat dari membangun dan mengoperasikan ISS selama lebih dari 2 dekade ini adalah bekal yang tak ternilai untuk mewujudkan impian besar umat manusia menjelajahi tata surya. Kini, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana masa depan ISS? Awalnya, ISS direncanakan beroperasi hingga sekitar tahun ke-2024. Namun, karena kondisinya yang masih sangat baik dan nilai ilmiahnya yang luar biasa, para negara mitra sepakat untuk memperpanjang operasinya setidaknya hingga tahun ke-2030. Setelah itu, nasibnya masih menjadi perdebatan. Salah satu opsi adalah melakukan deorbit terkendali, yaitu dengan sengaja menjatuhkannya ke area terpencil di Samudra Pasifik, yang dikenal sebagai kuburan pesawat antariksa. Ini adalah proses yang sangat kompleks dan harus direncanakan dengan hati-hati agar tidak membahayakan siapapun. Namun, ada juga gagasan lain yang lebih menarik. Seiring dengan berkembangnya industri luar angkasa swasta, muncul ide untuk mengalihkan sebagian operasi ISS ke perusahaan komersial. Bahkan, ada rencana untuk membangun stasiun luar angkasa komersial baru yang akan menggantikan ISS. Perusahaan seperti Axiom Space sudah mulai membangun modul komersial pertama yang rencananya akan dipasang di ISS, sebelum akhirnya memisahkan diri menjadi stasiun independen. Era baru eksplorasi luar angkasa mungkin akan didominasi oleh kolaborasi antara lembaga pemerintah seperti NASA dan sektor swasta yang inovatif. Ini akan membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata luar angkasa, penelitian komersial, dan bahkan manufaktur di orbit. Sebagai kesimpulan, pembangunan stasiun luar angkasa internasional adalah salah satu pencapaian rekayasa dan kolaborasi terbesar dalam sejarah manusia. Dari sebuah konsep ambisius di atas kertas, ISS telah menjadi kenyataan yang megah, sebuah simbol dari apa yang bisa kita capai ketika kita bekerja bersama. Ini bukan hanya sebuah laboratorium di langit, tapi juga sebuah mercusuar harapan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. ISS telah membuka jalan bagi penemuan-penemuan ilmiah yang luar biasa dan mempersiapkan kita untuk langkah besar berikutnya dalam penjelajahan kosmos. Kisah ISS mengajarkan kita bahwa dengan visi, keberanian, dan kerjasama, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai umat manusia. Masa depan eksplorasi luar angkasa akan dibangun di atas fondasi yang telah diletakkan oleh ISS. Munculnya stasiun luar angkasa komersial akan membuka lebih banyak pintu untuk inovasi, penelitian, dan peluang ekonomi di luar bumi. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, perjalanan ke stasiun luar angkasa akan menjadi hal yang biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar sains dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tantangan teknis terbesar adalah menyatukan modul-modul ini di orbit. Setiap modul harus diluncurkan secara terpisah, lalu dipasang dengan presisi luar biasa oleh astronot yang melakukan spacewalk. Proses ini seperti menyusun puzzle raksasa di lingkungan tanpa gravitasi. Bayangkan, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
Desain modular ini memungkinkan ISS untuk dibangun secara bertahap, seperti balok-balok Lego raksasa yang saling terhubung. Setiap negara bertanggung jawab atas modulnya sendiri, lalu mereka bekerja sama untuk menggabungkannya di luar angkasa. Modul pertama, Zarya, yang merupakan modul kargo fungsional buatan Rusia, diluncurkan pada November tahun 1998, disusul oleh modul Unity dari Amerika Serikat beberapa minggu kemudian. Momen penyatuan kedua modul inilah yang secara resmi menandai dimulainya perakitan stasiun luar angkasa internasional. Kolaborasi antar negara menjadi kunci. Amerika menyediakan pesawat ulang-alik untuk mengangkut modul-modul besar, sementara Rusia menyediakan roket Soyuz sebagai transportasi kru dan kapsul penyelamat darurat. Setelah modul awal terpasang, pembangunan terus berlanjut. Modul Zvezda dari Rusia menjadi pusat kendali dan tempat tinggal awal para kru. Lalu, Amerika meluncurkan Destiny Laboratory, laboratorium penelitian utama, disusul oleh modul-modul lain dari Eropa, seperti Columbus dan Jepang, dengan laboratorium kibunya yang canggih. Setiap modul baru yang tiba menambah kapasitas dan kemampuan ISS. Proses perakitan ini melibatkan puluhan peluncuran roket dan ratusan jam spacewalk yang berbahaya oleh para astronot. Mereka harus bekerja di lingkungan ekstrem, menghadapi suhu yang bisa berayun dari plus 120 derajat Celcius di bawah sinar matahari hingga minus 160 derajat di tempat teduh. Belum lagi risiko dari puing-puing luar angkasa yang melaju dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Ini benar-benar sebuah prestasi rekayasa dan keberanian manusia yang luar biasa. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam teknologi dan infrastruktur yang membuat ISS bisa berfungsi. Stasiun ini bukan sekadar bangunan kosong, tapi sebuah kota kecil yang melayang di angkasa. Fasilitas utamanya terdiri dari modul laboratorium, ruang hidup, panel surya raksasa, dan sistem pendukung kehidupan yang sangat kompleks. Modul-modul seperti Destiny, Columbus, dan Kibu adalah laboratorium canggih tempat para ilmuwan melakukan eksperimen yang tidak mungkin dilakukan di bumi. Disinilah mereka meneliti bagaimana tubuh manusia beradaptasi dengan gravitasi mikro, mengembangkan material baru, hingga mempelajari fenomena fisika fundamental. Ruang hidupnya dirancang seefisien mungkin. Ada tempat tidur berupa kantong tidur yang diikat ke dinding, dapur kecil untuk menyiapkan makanan dehidrasi, dan bahkan toilet khusus yang bekerja dengan sistem vakum. Terima kasih sudah menonton perjalanan luar biasa tentang bagaimana ISS dibangun dari nol. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sains dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.